Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Oke, kita ketemu lagi ya, dan kita lanjut bahasan kita yang kemarin. Kemarin kita udah masuk bab 3, alhamdulillah ya, walaupun sampai fungsinya ya kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjut materinya tentang maksud dan tujuan administrasi usaha. Maksud dan tujuan adanya administrasi usaha yaitu agar wirausaha sebagai pemilik usaha atau perusahaan mampu melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatannya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada memonitoring berbagai kegiatan dan mengendalikan usaha. Yang kedua, mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan dari usaha yang dijalankan. Yang ketiga, melakukan evaluasi kegiatan usaha. Yang keempat, menyusun berbagai program pengembangan usaha. Yang kelima, menunjukkan adanya bukti kegiatan dari suatu usaha yang dijalankan. Yang terakhir, yang keenam, mengambil keputusan dalam hal untuk pengembangan dan pengendalian dari usaha yang dijalankan. Banyak ya. Oke, nah ada lagi nih, lanjut. Pengaturan dan pelaksanaan administrasi usaha. Nah, di sini terdapat beberapa pengaturan dan pelaksanaan usaha yang mencakup peraturan catatan dan dokumen. Di sini tugasnya ada pengaturan catatan-catatan tentang dokumen. Dokumen apa aja sih? Seperti dokumen para konsumen, terus pengarsipan dokumen-dokumen perusahaan, dokumen inventaris barang dagangan dan sebagainya. Terus dokumen personalia perusahaan, dokumen transaksi usaha, dan yang terakhir dokumen pemasaran dan penjualan produk. Ruang lingkup administrasi di sini maksudnya adalah dapat dikatakan tugas pelayanan di sekitar keterangan yang berwujud. Nah, maksudnya apa sih? Nah, yang pertama menghimpun, terus mencatat, mengelola, mengirim, dan juga menyimpan. Nah, menghimpun di sini adalah suatu bentuk kegiatan untuk mencari dan mengusahakan tersedianya berbagai bentuk keterangan yang tadinya belum ada. Nah, lanjut di sini ada aspek administrasi dalam pengelolaan usaha. Nah, salah satu aspek dalam pengelolaan usaha yang harus dipelajari yaitu administrasi dan pengelolaan usaha. Administrasi pengelolaan usaha terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan barang dan jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan juga pajak. Yang pertama itu ada perizinan usaha. Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung suatu operasional usaha, baik untuk usaha kecil, menengah, perseorangan, ataupun usaha yang berskala besar. Jika seorang wirausahawan sudah memiliki izin, maka tidak perlu khawatir akan mendapatkan suatu risiko administrasi yang berasal dari pemerintah dalam perjalanan suatu usaha. Apa saja sih yang harus kita penuhi dalam membuat perizinan usaha? Nah, di sini yang pertama kita usaha perdagangan yang memerlukan SIUP yang berasal dari Departemen Perdagangan. Lalu yang kedua, usaha dalam bidang kepariwisataan yang memerlukan izin dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Yang ketiga, usaha jasa konstruksi yang memerlukan surat izin yang berasal dari Departemen Pekerjaan Umum yang berbentuk SIUJK. Yang keempat, usaha yang bergerak dalam bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian. Selain menyiapkan berbagai dokumen tadi, wirausaha juga perlu menyiapkan berbagai perizinan lagi. Nih, yang pertama ada akta pendirian usaha. Akta pendirian usaha setidaknya berisi profil perusahaan yang dibuat pendiri usaha dengan notaris dan disertai saksi-saksi yang didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Lalu yang kedua, surat izin tempat usaha atau SITU. Selain akta pendirian usaha, wirausaha juga perlu menyiapkan surat izin tempat usaha. Surat ini diperlukan dalam menyelenggarakan usaha yang menandai dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, maka diperlukan SITU yang diperlukan oleh pemerintah daerah setempat. SITU harus dimiliki oleh perusahaan, baik yang berbentuk perseorangan, firma, CV, maupun perseorangan terbatas. Pemerintah mengeluarkan surat izin tempat usaha untuk menjaga ketertiban dan memberi kesempatan
yang sama untuk peluang menciptakan lapangan pekerjaan serta demi terwujudnya keindahan tata kota. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat izin usaha perdagangan juga diperlukan dalam melakukan bisnis dagang. Surat ini merupakan daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diberikan kepada perusahaan yang keseluruhan investasinya di luar tanah dan bangunan bernilai sampai dengan 200 juta, yaitu golongan usaha kecil ya. Adapun untuk perusahaan golongan usaha menengah ke atas atau yang investasi keseluruhannya di luar tanah dan bangunannya bernilai di atas 200 juta untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, ada nomor pokok wajib pajak atau yang kalian sering dengar itu NPWP. Nomor pokok wajib pajak merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap usaha atau perusahaan wajib mendaftarkan dirinya pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak. Nah, jadi itu ya anak-anak untuk persyaratan dalam perizinan usaha. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi mengenai persyaratan-persyaratan pembuatan NPWP, NRP, NRB, dan juga AMDAL. Ya, oke sampai di sini dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.